Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah, berikut ini akan dibahas tentang membangun kecerdasan Quranik bagian yang pertama. Bagaimana membangun kecerdasan berdasarkan Al-Quran? Kita akan awali dengan doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-129. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Quran dan Al-Hikmah As-Sunnah, serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Inti kandungan dari surat Al-Baqarah ayat 129 yaitu bahwa ada tiga hal para pemirsa. Yang pertama yaitu membacakan ayat-ayat Allah. Itu terkait dengan kecerdasan ruhiyah. Kemudian yang kedua mengajarkan kitab dan al-hikmah terkait dengan kecerdasan otak. Kemudian yang ketiga adalah mensucikan mereka terkait dengan kecerdasan hati. Nah, piranti kecerdasan ruhiyah itu berkaitan dengan SQ, spiritual quotient, kemudian piranti kecerdasan otak itu berkaitan dengan IQ, intellectual quotient, kemudian yang ketiga adalah piranti kecerdasan hati, yaitu berkaitan dengan EQ, emotional quotient. Nah, apa jawaban Allah dari permohonan Nabi Ibrahim alaihissalam, para pemirsa? Allah menjawab, dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-151. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu, kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Alkitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Al-Baqarah ayat 151. Nah, ayat yang senada Allah juga menjawab, yaitu dijelaskan dalam surat Al-Jumu'ah, surat yang ke-62 ayat yang kedua, para pemirsa. Nah, jadi doa Nabi Ibrahim alaihissalam itu ada tiga hal. Yang pertama, membacakan ayat-ayat Allah terkait dengan kecerdasan ruhiyah, SQ. Kemudian yang kedua, mengajarkan kitab dan al-hikmah terkait kecerdasan otak atau IQ. Dan yang ketiga, mensucikan mereka kecerdasan hati, yaitu terkait dengan EQ. Nah, ternyata jawaban Allah urutannya tidak seperti permohonan Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu yang pertama membacakan ayat-ayat Allah atau kecerdasan ruhiyah yang pertama SQ, kemudian yang kedua mensucikan mereka atau kecerdasan hati EQ. Jadi EQ adalah yang kedua, sementara permohonan Nabi Ibrahim EQ yang ketiga. Sementara jawaban Allah yang ketiga mengajarkan kitab dan al-hikmah atau kecerdasan otak atau IQ. Jadi urutan membangun kecerdasan berdasarkan Al-Quran adalah yang pertama SQ, yang kedua EQ, dan yang ketiga terakhir baru IQ atau intellectual quotient.
Nah, langkah-langkah untuk membangun kecerdasan menurut Al-Quran bagaimana para pemirsa? Yang pertama adalah konsep pencerdasan ruh atau ruhiyah. Yang pertama adalah tilawah atau membaca Al-Quran. Karena ketika seseorang melakukan atau membaca Al-Quran atau tilawah, itu terjadi proses interaksi antara ruh manusia dengan ruh Al-Quran, yaitu proses pencerdasan ruhiyah SQ. Interaksi antara ruh kita dengan ruh Al-Quran yang dimiliki Al-Quran akan menghasilkan kecerdasan ruhiyah yang optimal. Kemudian yang kedua adalah ritual-ritual ibadah lain. Antara lain seperti sholat, saum, puasa, kemudian zakat, haji. Masing-masing ibadah-ibadah ini, ritual-ritual ini memiliki dimensi ruhiyah. Dan dimensi ini yang akan mencerdasan kecerdasan ruhiyah kita. Kemudian yang kedua adalah konsep pencerdasan hati. Proses pencerdasan hati tidak dapat dilakukan dengan langsung atau dilakukan dengan cara tidak langsung, yaitu yang pertama melalui subjek pencerdasan hati, bukan manusia. Subjek pencerdasannya adalah Allah. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-24. Bagian surat ini kami bacakan, para pemirsa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'lamu anna wa yaqulu abainal mar'i wal qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dengan hatinya. Dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Nah, untuk proses konsep pencerahan hati ini, yang kedua melalui objek pencerahan hati, bukan hati itu sendiri, yaitu dengan memfungsikan indera penglihatan dan pendengaran. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mulk ayat yang ke-23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Qalilan ma tashkurun. Katakanlah, wahai Muhammad, dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi amat sedikit kamu bersyukur. Yaitu dengan uh, menggunakan pendengaran, penglihatan, dan hati untuk proses pencerdasan hati ini. Kemudian yang ketiga, para pemirsa, pengaruh dari pencerdasan ruhiyah. Fenomena ini seperti peristiwa resonansi, seperti besi magnet dengan besi biasa yang dapat diimbas menjadi magnet kalau digosokkan berkali-kali, kemudian dengan cara yang teratur. Demikian juga hati kita, yaitu dengan pencerdasan ruqyah maka akan menginduksi kecerdasan hati kita. Nah, bagaimana prakteknya para pemirsa? Kalau kita ingat naskah lagu Tombok Hati yang dibawakan oleh Opik, lagu lama yang pernah para pemirsa dengarkan, saya kira, yaitu tentang obat hati yang liriknya sebagai ini, sebagai berikut ini, para pemirsa. Lagunya berikut. Tombo ati iku limo perkarane kaping pisan maca Quran lan maknane kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu wong kang soleh kumpulono kaping papat kutu weteng ingkang luwe kaping lima zikir wengi ingkang suwe salah sawijine sapa bisa ngelakoni mugi-mugi Gusti Allah nyembatani. Nah, para pemirsa, jadi bagaimana prakteknya? Yang pertama, membaca Al-Quran dengan artinya, dengan maknanya. Kemudian yang kedua, sholat wengi lakodono, itu artinya melakukan sholat malam, sholat tahajud. Kemudian yang ketiga, wong kang soleh kumpulono, yaitu
bergaul, berkumpul dengan orang-orang soleh, karena itu akan menginduksi kebaikan kepada kita. Kemudian yang keempat, kudu weteng ingkang luwe, itu artinya melakukan ibadah saum, baik saum wajib maupun saum-saum sunnah. Kemudian yang kelima, zikir wengi ingkang suwe, yaitu mengingat Allah, zikir pada malam hari. Nah, ini adalah amalan-amalan yang kita lakukan yang akan menjadikan kecerdasan hati kita semakin meningkat. Kemudian yang ketiga, para pemirsa, yaitu konsep pencerdasan otak. Otak kita itu kalau kita ukur frekuensinya menggunakan alat yang namanya elektroencephalogram, maka akan terlihat muncul frekuensi otak dari pikiran kita, yaitu kalau di daerah frekuensi 12 sampai 25 adalah gelombang beta, kondisi terjaga, tegang, ya, konsentrasi tinggi, kemudian gelombang alfa antara 8 sampai 12 Hz, kondisi terjaga, santai, belajar ideal, menulis, kemudian gelombang theta itu kalau frekuensi 4 sampai 8 Hz, kondisi setengah terjaga, sangat santai, ngantuk begitu, melamun ya. Kemudian yang paling rendah gelombang delta yaitu antara setengah sampai 4 Hz, kondisi yang tidak terjaga, tidur nyenyak, kemudian kecelakaan sampai enggak ingat apa-apa, koma dan seterusnya gitu ya. Nah, itu adalah frekuensi-frekuensi otak yang ada di otak manusia ketika kita ukur. Nah, kemudian dari frekuensi ini, maka yang paling ideal untuk beribadah, paling ideal untuk belajar, itu adalah di daerah gelombang alfa, yaitu antara 8 sampai 12 Hz, untuk mudah khusyuk, mudah konsentrasi. Nah, kemudian kemampuan otak manusia itu kalau kita lihat, yaitu dibagi menjadi dua bagian, belahan otak kiri dan belahan otak kanan. Kemudian belahan otak kiri itu antara lain ini matematika, bahasa, menulis, logika, urutan sistematik, itu terkait dengan short term memory, memori jangka pendek. Sementara belahan otak kanan itu kreativitas, konseptual, inovasi, gagasan, gambar, warna, musik, irama, melodi, bermimpi, itu semua adalah belahan otak kanan yang terkait dengan long term memory atau memori jangka panjang. Nah, sedangkan kapasitas atau hadis otak kita jika diisi satu hal baru per detik itu baru penuh dalam waktu 30 juta tahun. Diambil dari majalah Scientific America edisi November 2005. Kemudian kemampuan memori otak kita sangat luar biasa para pemirsa, setara dengan memori komputer 1 petabits atau 1 juta gigabits. Sedangkan memori jangka pendek itu seperti RAM dalam komputer ya, yaitu random access memory atau memori kerja. Sedangkan memori jangka panjang itu seperti hard disk. Nah, oleh karena itu data yang kita ingat itu dimasukkan di otak kanan kita supaya ingatnya lama. Demikian Pak pemirsa. Nah, kalau kita lihat persentase penyerapan daya ingat seseorang itu kalau hanya membaca dalam hati saja itu kira-kira 20%. Kalau mendengar itu sampai 30%, kalau melihat sampai 40%, kalau mengucapkan itu sampai 50%, sedangkan dengan melakukan itu bisa sampai 60%. Nah, kalau kita padukan dari penyerapan daya ingat melalui melihat, mengucapkan, mendengar, dan melakukan, itu bisa sampai 90%. Nah, ini adalah hasil penelitian dari Dr. Vernon Magnussen. Oleh karena itu, cara inilah yang harus kita terapkan untuk bisa meningkatkan daya ingat otak kita. Otak kita itu karunia Allah yang sangat luar biasa. Otak kita seperti permukaan sumber besar, informasi yang diterima akan selalu ada di sana. Tapi jika semuanya menumpuk dalam timbunan yang berantakan, tentu saja ingatan kita akan sulit untuk mengingatnya. Jadi yang perlu dilakukan adalah membantu otak menyimpan informasi sehingga informasi tersebut mudah diakses. Nah, ini gambaran bagaimana kalau kita punya buku banyak sekali ditumpuk nggak beraturan seperti ini, ya, kemudian kita mencari satu di antara buku, tentu saja akan susah. Tetapi kalau cara mengaturnya seperti ini di perpustakaan misalnya,
Nah, maka susunan buku yang teratur pada masing-masing sudut itu sudah punya counter jenis buku tertentu. Sehingga ketika seseorang mencari misalnya buku agama, ya, kemudian buku matematika atau buku fisika misalnya, pada sudut-sudut tertentu itu akan mudah dan cepat diperoleh. Nah, demikian juga otak kita. Jadi kita menyusun data-data dalam otak kita supaya ketika kita mengakses data yang akan kita perlukan itu akan lebih mudah untuk ditarik kembali. Nah, saya kira para pemirsa ingat ini salah seorang binaragawan gitu ya. Nah, ketika lahir itu sama ya dengan orang yang di sebelah kiri bawah. Jadi demikian juga sel otak kita ya. Jadi kalau dilatih itu akan meningkatkan kecerdasan kita. Nah, ini otot tubuh seseorang bisa seperti ini ya, tidak seperti ini karena latihan. Meskipun pada saat lahir itu jumlah selnya, jumlah ototnya sama. Nah, bagaimana cara meningkatkan memori otak kita? Yang pertama adalah dengan senam otak. Ya, senam otak jangan dibayangkan seperti ini para pemirsa ya. Jadi misalnya seseorang yang belajar nyetir kendaraan, nyetir mobil, maka harus bisa mengharmonisasikan antara otak kiri dengan otak kanan. Karena apa? Tangan kiri, tangan kanan, kaki kiri, kaki kanan, mata, ya, semuanya itu melakukan aktivitas yang berbeda-beda sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Nah, itu perlu latihan. Oleh karena itu, otak kita juga seperti itu. Bagaimana supaya terjadi harmonisasi antara otak kiri dan otak kanan, yaitu dengan melakukan senam otak. Intinya adalah melakukan gerakan tangan kanan dan kiri dengan gerakan yang berbeda atau berlawanan arah. Nah, bentuknya seperti apa? Tentu saja kita perlu praktek ketika nanti kita ketemu dalam pertemuan yang bisa dilakukan secara langsung ya, bukan daring seperti ini tapi luring ya di suatu tempat atau di kelas. Nah, kemudian yang kedua adalah membaca atau tilawah Al-Qur'an. Bagaimana tilawah Al-Quran dapat meningkatkan memori otak kita? Al-Quran itu satu-satunya bahasa di dunia yang dibaca dari kanan ke kiri. Saat membaca, arah gerak mata dari kanan ke kiri, hal ini akan secara otomatis mengaktifkan otak kanan atau meningkatkan kemampuan otak kanan kita. Semakin banyak membaca, semakin banyak kemampuan memori otak kanan ya. Artinya otak kanan yang kapasitasnya jauh lebih besar dibandingkan otak kiri itu bisa kita optimalkan. Salah satu caranya adalah dengan banyak tilawah Al-Qur'an. Nah, dengan tilawah Al-Quran sudah banyak dibuktikan orang tidak akan pikun meskipun usianya sudah lanjut karena kemampuan memori otaknya itu sudah begitu bagus. Demikian para pemirsa. Nah, baik, saya kira ini saja yang bisa disampaikan. Kita akan sambung dalam topik selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.